Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam renungan singkat saat kita ada di rumah. Tema kita hari ini adalah satu tubuh saling menopang. Bacaannya akan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang menggunakan analogi kata tubuh. Karena Santo Paulus ingin menegaskan aspek sosial sangat penting dalam hidup penggereja. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam Injil Matius bab 20 ayat 28 dikatakan bahwa Yesus diutus untuk melayani bukan untuk dilayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Nah, kita sebagai pengikut Kristus, kita pun harus menjadi pelayan, ya. Yesus datang untuk melayani. Jadi kita pengikutnya juga harus melayani, melanjutkan tugas perutusan Tuhan Yesus sebagai umat Kristiani dan sebagai anggota gereja satu tubuh Kristus. Yaitu ngapain? Mewartakan kabar gembira, kabar sukacita kepada setiap insan manusia, menerjemahkan cinta Tuhan dengan berpihak kepada yang lemah. Tidak pilih-pilih, tidak pandang bulu hanya kepada golongan tingkat atas atau yang kaya raya. Yang lemah, yang miskin, yang tersingkir, yang dikucilkan. Ya. Saudara-saudari, bacaannya kita baca 1 Korintus 12 ayat 12 lalu ayat 18 sampai dengan 27. Yuk kita baca. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah satu tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggota-anggotanya. Saudara-saudara yang terkasih, jelas bacaan pada surat Rasul Paulus jemaat di Korintus, ya. Kita mau lihat dalam Injil Matius 20 ayat 28, penekanannya adalah sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sama seperti Tuhan Yesus ke dunia untuk mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita, melayani saya dan Anda semuanya. Hari ini kita memperingati Hari Kamis Putih. Nanti malam kita memperingati dalam misa streaming bagaimana perjamuan malam terakhir. Lalu kita mengikuti teguran dalam acara streaming menemani Yesus yang sedang sakaraat maut di Taman Zaitun berdoa kepada Bapa di surga. Dan dia berdoa bagi kita semua yang percaya kepada dia dan murid-muridnya. Yesus sudah memberikan nyawanya melayani kita semua. Dia adalah pelayan sejati. Dia melayani manusia tanpa pandang bulu. Bahkan dia melayani yang paling hina, bukan yang tingkatan yang paling atas. Jadi kita pun harus seperti Yesus di situ. Tidak ada cara lain. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain. Dan kalau kita melayani, kita tidak boleh pandang-pandang bulu. Dimanapun kita dibutuhkan, dimanapun Yesus berada, kita harus ada. Matius 12 ayat 26a dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Tidak pilih-pilih tempat yang subur, yang gemuk, ya, tapi tempat yang gersang pun kita harus pergi, diutus melayani.
Jangan pilih-pilih. Itu pesan dari firman Tuhan setiap kali. Kalau kita pilih-pilih artinya kita berada di luar pokok anggur yang benar. Artinya kalau berada di luar pokok yang anggur yang benar, kita akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Yohanes 15 ayat 6. Ingat teman-teman semua, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, jangan pilih-pilih ya. Artinya kalau pilih-pilih kita kembali melayani kedagingan diri kita sendiri. Kita jauh lepas dari pokok anggur yang benar. Pesan firman Tuhan adalah dalam melayani janganlah membeda-bedakan antara yang kaya dan miskin. Sekali lagi. Ayat 12 dikatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Mata tidak berkata kepada tangan, aku tidak butuh engkau. Kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak butuh engkau, supaya jangan terjadi perpecahan dalam satu tubuh, ya. Supaya anggota yang berbeda-beda itu saling memperhatikan. Ayat 26 dikatakan, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota bersuka cita. Bukan hanya klik satu bersuka cita, yang lain bersedih hati. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ayat 27. Saudara-saudara yang terkasih, jadi kita merupakan gereja Kristus, yaitu gereja Katolik yang universal. Artinya melayani, masuk kemana-mana, menerima semua umat manusia, merangkul yang berbeda dalam satu keluarga tubuh Kristus. Wahyu 7 ayat yang ke-9 dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun palma di tangan mereka. Ya, kita baru saja melewati Minggu Palma. Gereja Kristus ingin kita merangkul semua yang berbeda dalam satu keluarga Kristus menjadi satu anggota komunitas gereja Katolik. Karenanya, keanekaragaman yang ada di antara umat menjadi ciri khas dan kekayaan yang mewarnai keberadaan gereja dimanapun berada. Dengan hikmat yang berasal dari Allah sendiri, segenap umat beriman dipersatukan sehingga menjadi sehati, sepikiran, mewujudkan cinta dan perdamaian sejati bagi semua umat manusia. Itu yang diinginkan oleh gereja. Yang menjadi permenungan kita adalah apakah sungguh hikmat Allah yang diperoleh orang beriman melalui pembaptisan akan serta-merta meniadakan perselisihan dan perpecahan di antara umat. 1 Kor 3 ayat 1 sampai dengan 9, 1 Kor 3 1 sampai dengan 9. Saya tidak bacakan semuanya. Intinya adalah orang-orang Kristen di Korintus pada zaman itu terdiri dari orang-orang golongan Yahudi maupun yang bukan Yahudi. Mereka berselisih memperdebatkan mengenai siapa yang sepatutnya menjadi pemimpin jemaat Kristen di Korintus pada zaman itu. Dari golongan Pauluskah, dari golongan Apoloskah, dari golongan Kefaskah, atau dari golongan Kristus? Nah, aku dari golongan mana? Pertanyaannya. Paulus yang mendapat kabar bahwa jemaatnya terjadi perpecahan, saling ribut, bereaksi dengan keras. Di dalam 1 Kor 1 ayat 11, 1 Kor 1 ayat 11 dikatakan, sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Mereka yang berselisih disebut sebagai manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Paulus bilang, sebagai bayi, bahkan belum mampu menerima susu, walaupun bayi pun belum mampu menerima susu yang dia berikan. Ayat 2 dikatakan, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Paulus geram banget, susu aja belum bisa ditelan, apalagi makanan keras. Ya, itulah. Jadi pemahamannya, ya, Paulus menekankan pesan salib yang diwatakannya nggak bisa diterima. Kenapa? Karena masih terdapat iri hati. Iri hati perselisihan, siapa yang paling unggul nih? Siapa yang menjadi pemimpin nih? Hati-hati di ladang Tuhan. Siapa yang mau jadi tim inti nih? Kaum koordinator nih? Ya. Paulus menegaskan tidaklah soal siapa yang menjadi pemimpin jemaat. Asal semuanya bersatu. Semuanya adalah pelayan Tuhan. Ingat, sekali lagi dikatakan dalam ladang Tuhan tidak ada bos. Yang jadi
pemimpin malah dia jadi pelayan yang paling rendah, ya. Setiap orang mendapatkan karunia dan perutusan yang masing-masing untuk mengembangkan jemaat Allah menurut rancangan Tuhan. Jadi Tuhanlah yang memberikan setiap keberhasilan dalam setiap karya pelayanan kita sebagai hamba-hambanya. Kita mendapat karunia dari Allah, talenta dari Allah, kita harus kembalikan untuk kemuliaan Allah, ya, karena dialah yang empunya ladang Tuhan di bumi ini, dialah yang empunya kehidupan kita semua. Para pelayan Tuhan akan mendapatkan upahnya masing-masing sesuai dengan karya baktinya di dunia. Semua karunia, pelayanan, talenta berasal dari Allah. Sekali lagi, persembahkan kembali itu semua kepada Allah untuk kemuliaan Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan di dalam pelayanan kita, di dalam ladang Tuhan di bumi ini, ya. Ingat, benih tumbuh menjadi pohon. 1 Kor 3 ayat 6 dikatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Ya, Anda dan saya menanam, ada yang menyiram, tapi yang memberikan pertumbuhan adalah Allah, bukan kita di situ. Inilah kebinekaan, ya. Satu tubuh bermacam-macam anggota, menyikapinya tidak dengan perkelahian, tidak dengan iri-iri hati, ya. Kebinekaan bukan merupakan hambatan. Paulus menanam, sekali lagi Apolos menyiram, dan menjadi satu tubuh Kristus yang saling melayani. Kebinekaan karisma bagi jemaat Korintus menjadi tanda kedewasaan rohani, ya. Jadi komunitas tetap bersatu dalam kebinekaan, satu tubuh saling menopang, ya, seperti di dalam Kisah Para Rasul, ya, bab 15 ayat 11 dikatakan, sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga, termasuk kita semua akan beroleh keselamatan itu. Percaya enggak? Harus percaya dong, ya. Kisah Para Rasul 15 ayat 7b, ayat 8, ayat 9. Silakan dibaca. Di situ dikatakan bahwa Allah mengenal hati manusia, telah menyatakan kehendaknya, ya, telah menyatakan kehendak Allah untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Dia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah Dia menyucikan hati mereka oleh iman. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah memilih dirinya bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk semua bangsa. Agar bangsa-bangsa lain juga mendengar berita Injil dan menjadi percaya, oleh karena karunia Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita semua, kepada saya dan Anda, untuk membagikan kabar sukacita, untuk melayani ladang hutan Tuhan tidak pandang-pandang bulu. Satu tubuh Kristus, yaitu saya dan Anda, melayani tanpa membeda-bedakan sesama ciptaan Tuhan dimanapun kita diutus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memperingati 3 hari suci dan juga selamat menunaikan puasa kita, pantang kita besok hari Jumat yang terakhir.